Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul dari semester 3 selaku Asdos AutoCAD. Dalam pertemuan ketiga ini, kami selaku Asdos akan melanjutkan materi-materi yang telah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh Saudara Mas Santos dan juga Mas Robi Firmansyah. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat denah yang baik dan juga benar, dan juga bagaimana cara membuat dinding, tasram, dimensi, dan teks yang baik. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video tersebut. Iya, selamat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah pembelajaran menggambar rekayasa AutoCAD dalam pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini, seperti yang sudah disampaikan Saudara Ikhwanul di depan, kita akan belajar mengenai menggambar denah sederhana beserta kelengkapannya, yakni dimensi, teks, dan juga arsir. Sebelum memulai menggambar denah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat layer atau membuat lapisan-lapisan gambar, di mana layer tersebut berfungsi untuk membedakan sebuah garis dengan garis yang lainnya, sebuah objek dengan objek yang lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bisa kita pelajari pada gambar teknik sebagaimana umumnya. Sebelum itu, pertama-tama mari kita masuk dulu ke layer Properties Manager, di mana biasanya terletak pada Home AutoCAD. Kita pilih layer Properties Manager. Nah, setelah kita memilih layer Properties Manager, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Dalam kotak dialog ini terdapat berbagai pilihan menu, di antaranya New Layer dengan keadaan frozen atau dibekukan, untuk menghapus layer, dan untuk memilih current atau memilih layer yang akan kita pakai untuk menggambar. Jadi kita buat dulu layernya. Kira-kira saya buat 8 jenis layer untuk menggambar denah sederhana, itu sudah cukup. Kita klik new layer, sejumlah layer yang kita mau. Misal kita akan membuatnya 8 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita terdapat berbagai pilihan menu. Di antaranya dari paling depan, nama. Ini digunakan untuk mengganti nama layernya agar kita bisa membedakan layer yang satu dengan yang lain. Untuk menggantinya kita tinggal klik kanan, rename layer. Ini dia. Misal kita buat garis as. Nah, untuk warnanya bisa terserah kalian mau memilih yang seperti apa. Kalau saya as, biasanya saya kasih warna putih saja biar lebih mudah diingat. Lalu oke. Jenis garisnya continue, line width-nya 0 aja atau default. Oke. Untuk di bagian plot ini kita matikan saja, karena untuk layer as dinding itu tidak ikut dalam gambar cetak, hanya untuk
garis bantu, kecuali jika kita menggunakan as dengan penamaan balok dan juga penamaan kolom. Untuk selanjutnya bisa kita ganti-ganti nama sesuai keinginan kita. Ya, untuk selanjutnya setelah selesai kita pilih current-nya. Ini diklik current layer. Nah, dia akan menjadi centang, berarti dia adalah layer yang sedang aktif atau yang akan kita gunakan. Lalu kita selanjutnya kita close saja Windows pada layernya atau dialog box pada layernya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke denah, kita rencanakan dulu apa yang akan kita gambar. Semisal saya akan membuat sebuah pos keamanan berukuran 3,5 kali 3,5 meter dengan sebuah kamar mandi kecil berukuran 1,5 kali 1,5 meter berada di salah satu sudutnya. Sebelum kita memulai, kita buat garis asnya dulu. Nah, teman-teman tadi ingat yang saya centang atau set current layer, dia akan mengaktif. Jadi dia yang aktif akan asnya ini. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah denah yang kita perlukan adalah garis as atau garis acuan menggambar denah itu sendiri. Pertama-tama kita ambil garis line dan kita mulai titik awalnya di mana sembarang dari teman-teman maunya di mana. Misal di sini kita tarik garis, ini kecil. Nah, kita orto dulu. Kita tarik garis ke kanan, ke bawah, atau ke atas, ke kiri, terserah. Kita mulai dengan ukuran yang kita rencanakan di awal tadi. Misal 3,5 meter berarti 350 cm, enter. Kita tarik garis ke bawah dengan ukuran yang sama, 350 cm, enter. Ke kiri juga sama. Lalu kita close kita dengan menuliskan C, enter. Di awal tadi saya sebutkan untuk membuat sebuah kamar mandi kecil atau tempat buang air dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Kita bisa membuat garisnya langsung atau dengan menggunakan perintah objek yang ada offset. Mohon maaf, bukan objek. Nah, kita klik offset. Di mana offsetnya? Oh, ini dia. Offset, enter. Di command line terdapat specifying offset distance. Nah, kita masukkan aja ukuran yang kita gunakan tadi, 150, enter. Kita pilih garis yang mau di offset di sini. Nah, lalu jika sudah selesai, enter. Kita buang garis yang tidak dipakai menggunakan trim, pilih garis yang mau dipotong, enter, buang garis yang tidak digunakan. Setelah as selesai, untuk selanjutnya kita beri kolom pada sudut-sudutnya.
sebelum kita menggambar kolom, pertama-tama kita ganti layernya terlebih dahulu. Kolom. Nah, setelah terpilih kolom, kita buat gambar kolom menggunakan rectangle. Kita pilih rectangle, kita tempatkan di sembarang titik aja. Berhubung kita akan menggambar bangunan sederhana, jadi kolomnya menggunakan ukuran kolom praktis saja atau 15 kali 15. Kita masukkan angkanya 15,15. Ya, setelah kita membuat rectangle dengan ukuran 15 kali 15, selanjutnya kita berikan arsiran arkon di dalamnya atau arsiran solid aja untuk notasi. Kalau kita mau menggambar besi di dalamnya juga tidak apa-apa, tapi itu untuk detail aja. Untuk kita notasi di denah, kita buat dia warna solid aja nggak apa-apa. Pertama kita ganti dulu ke layer arsir, lalu kita beri arsir di dalamnya dengan cara hatch atau klik hatch ini. Nah, maka dia akan muncul kotak dialog hatch seperti ini. Kita pilih solid, kita pilih pick point, klik di areanya, lalu enter. Setelah objeknya sudah terarsir, selanjutnya kita salin ke tiap sudut dari bangunan ini, dan tiap pertemuan as juga diberi kolom. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan aja di command line CO, enter. Kita pilih objeknya, enter, lalu kita copy di titik tengahnya. Jika teman-teman masih menggunakan AutoCAD 2007 yang belum ada midpoint langsung dari objeknya seperti ini, kalian bisa menggunakan select mid between point. Coba kita ulangi lagi ya. Di command line kita masukkan CO, enter, kita select objeknya. Nah, untuk teman-teman yang masih menggunakan 2007, titik tengah ini nggak muncul. Maka kita menggunakan mid between two point dengan cara klik, tekan tombol shift, tahan, lalu klik kanan. Nah, dia akan muncul mid between two point. Kita misal klik mid between two point, ini artinya pertemuan di antara dua titik. Misal dari ujung sama ujung sini. Nah, dia akan otomatis menyeleksi bagian tengahnya. Ini udah midpoint. Langsung kita masukkan ke sudut-sudut yang akan kita beri kolom. Oke, lalu enter. Setelah semua sudut-sudutnya sudah diberi kolom, untuk selanjutnya kita akan memberikan pintu dan jendela atau akses untuk keluar masuk dari si pos satpam ini. Misal untuk pintu akan kita tempatkan di sini dengan ukuran lubang pintunya 90 cm, dan kita akan berikan jendela pengawasan di sini. Oke, pertama-tama kita buat kusen dari pintu ini dulu. Jangan lupa kita ganti layernya dulu ke kusen. Nah, untuk membuat kusen bisa ikuti cara saya menggunakan rectangle, klik sembarang, kita masukkan ukuran kusen yang biasa digunakan, misal dengan ketebalan kayu 8,12, enter.
Anggap saja ini sebuah kusen, anggap saja ini sebuah balok kayu yang dipotong melintang dari arah memanjangnya. Lalu kita beri lubang untuk akses daun pintu menggunakan rectangle lagi aja. Kita berikan di sini. Ketebalan daun pintu kita gunakan 3 cm dengan lubang pintunya sejumlah 1 cm. Berarti kita masukkan 1,3, enter. Kita pindahkan, move, enter. Pilih objeknya, enter. Masukkan ke sini. Lalu kita trim, enter 2 kali. Kita pilih objek yang tidak digunakan. Nah, setelah seperti ini kita buat untuk membuatnya 2 atau karena kusen itu terpotong di tengah-tengah, jadi yang terlihat itu kusen sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita mirror saja agar lebih cepat, tapi sebelum itu kita buat garis bantu dulu sepanjang 90 cm seperti yang saya sebutkan di awal. Karena lubang kusennya menggunakan 90 cm, maka kita masukkan line, enter. Kita klik titik dalamnya, kita tarik garis sejauh 90 cm, enter. Lalu enter. Nah, kita mirror objek ini ke sini dengan garis cermin berada di tengah-tengah dari garis ini, garis lubang ini. Langsung saja kita masukkan perintah mirror, MI, enter. Pilih objeknya, lalu enter. Lalu kita ambil titik acuannya di midpoint dari garis ini, seret ke bawah. Klik menghapus sumber objek atau hapus objek asli, kita pilih no. Setelah seperti ini, lalu kita beri arsiran penampang kayu pada potongan kusen ini. Kita pilih hatch, akan muncul kotak dialog hatch. Pada pattern kita pilih ANSI 31, yang dimana ANSI 31 merupakan bentuk arsiran dari kayu, satu garis. Kita pilih langsung saja ANSI 31, ambilnya peak point atau poin luasan, kita pilih, klik garis ini dan garis ini, lalu enter. Nah, tadi kita lupa belum mengganti layarnya, maka kita langsung ganti aja. Pilih objek yang akan kita ganti layer, dan pada layer ini, layer properties, kita ganti dengan arsir. Nah, setelah menggambar kusen, maka selanjutnya akan kita beri daun pintu. Kita gunakan rectangle aja. Kita buat pintunya tertutup dulu. Nah, untuk berhubung ini juga digunakan untuk notasi arah bukanya kemana, lalu kita buka aja pintunya ini, dan pintunya kita buka ke arah kanan. Karena akan kita tempatkan di sebelah kanan, kita buka ke arah kanan agar tidak memakan tempat, atau langsung setelah kebuka itu langsung mepet ke dinding. Langsung saja kita putar, kita masukkan perintahnya, rotation, enter. Pilih objeknya, enter. Pilih titik putarnya di sini, kita tarik aja ke bawah. Kita buat garis notasi arah bukanya menggunakan arc, klik. Nah, kita titik di sini, lalu di sini, dan ke sini.
berhubung ini hanya garis notasi arah bukaan, dia kita ganti dengan layer arsir saja. Kita klik objeknya dan ganti layer arsir. Udah, langsung kita masukkan kusen ini ke denah yang kita buat tadi. Kita move aja langsung, pilih objeknya, enter, ambil di as, tempatkan di asnya juga. Untuk selanjutnya membuat jendela, dimana akan kita buat dengan ukuran berapa ini tadi, 2 meter. Kita buat dengan ukuran lebih kecil aja, 1,5 meter panjangnya, dan untuk lebarnya menyesuaikan tinggi dari lantai itu 1 meter atau 70 cm. Biasanya pas untuk ergonomi saat duduk, saat penjaga pos itu duduk, jadi nggak terlalu tinggi. Ya, kita buat dulu aja penampang dari atasnya, masih menggunakan kusen rectangle. Ukuran kayunya kita buat sama aja, 8,12, enter. Kita buat lebar jendelanya 1,5 meter, kita buat garis 150, enter. Enter. Kita mirror lagi. Ini garisnya kita gandakan ke atas saja, copy. Semisal jendela untuk satpam ini kita buat jendela mati, kita beri garis saja di tengah seperti ini. Seperti ini, dan kita anggap aja ini sebagai jendela aluminium dan jendela mati. Untuk menggambarnya seperti ini aja sudah cukup. Langsung kita tempatkan pada denah yang kita buat tadi. Kita move aja langsung, pilih objeknya, enter, kita pilih tengah-tengahnya. Untuk menempatkannya di lokasi ini seperti yang saya sebutkan tadi, agar bisa tepat di antara tengah-tengah dua titik ini, di sini kira-kira, kita menggunakan shift ditahan, lalu klik kanan sampai muncul ini di sebelah kanan kursor ada lambang lingkaran itu, kita klik kanan pada mouse. Nah, pilih mid between the point. Perletakannya ada di mid atau middle between two point, middle di tengah-tengah antara dua poin. Seperti itu. Setelah pemasangan kusen sudah, kita buat satu kusen lagi di sini dengan cara yang sama seperti membuat kusen yang ini tadi dengan ukuran 80 cm. Iya, mohon maaf tadi saya percepat karena dengan menggambar kusen itu caranya hampir sama, cuma ukurannya aja yang beda. Tadi saya buatnya lubang di sini itu sebesar 70 cm, karena biasanya di pasaran itu kalau kita mau membeli pintu jadi untuk kamar mandi itu ukurannya sekitar 70 cm, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat dinding.
menggambar dinding dengan metode stretch polyline, atau kita coba buat dulu aja ya. Langsung saja kita pilih polyline, klik, kita buat semisal potongan suatu dinding berukuran sekitar 30 cm. Kita buat ketebalan dindingnya dulu 15 cm, enter, 30, ke kiri lagi kembali 15, lalu kita close. Jangan lupa untuk layernya diganti. Nah, sebuah dinding itu jika dipotong dari atas pasti akan nampak garis untuk dimana batu batanya, dimana arsiran plesteran. Maka akan kita buat dua garis itu dengan cara offset dari garis utama ini aja. Kita masukkan offset, enter, sejumlah 2 cm, distance-nya 2 cm, enter. Kita pilih garisnya, titik acuannya ke dalam, enter. Kita ganti dengan layer dinding dalam, lalu kita move ke bawah dan stretch ke atas dengan pilih stretch. Nah, kalau kalian mau menarik atau memanjangkan suatu objek dengan menggunakan perintah stretch, itu bloknya harus biru, harus hijau, jangan biru seperti ini. Dia tidak akan memilih objeknya. Kalau dengan hijau, klik, nah, lalu enter, tinggal kita tarik ke atas. Nah, udah jadi. Tinggal kita beri arsiran untuk ANSI 32. Kita ganti lagi layernya ke arsir, lalu hedge, ANSI, kita pilih ANSI 32. Kita menggunakannya yang select object, select boundary object, agar nanti ketika kita stretch atau kita perpanjang dari gambar dinding ini, arsirannya juga ikut tertarik. Kita pilih select object, objeknya dipilih, enter. Nah, dengan seperti ini kita coba stretch dulu. Nah, arsirannya ini akan ikut dengan si garis di luar ini. Kita coba lagi, stretch X, enter. Kita tarik ke bawah. Nah, berhubung ini dindingnya sudah jadi, kita hapus dulu garis multiline yang enggak kita pakai tadi. Kita copy ke arah vertikal. Kita copy, kita masukkan perintahnya dulu, CO, enter. Pilih objeknya, enter. Kita ambil titik acuannya di sini. Di sini, yang arah vertikal semua diisi. Nah, untuk yang arah horizontal, kita putar dulu objeknya ini. Kita RO, enter, pilih objeknya, enter. Kita ambil titik poinnya, semisal di sini aja, ngacak. Nah, kita ke bawah atau kita putar ke kanan. Di sini ada pilihannya copy atau reference. Kita pilih copy agar objek yang asli tidak ikut terputar atau tidak hilang. Nah, seperti itu. Jadi dia akan menyalin sambil memutar objeknya tadi langsung. Lalu klik ke bawah. Untuk arsiran dinding itu harusnya semua ke kanan. Jadi kita samakan dengan ini ke sini dengan pilihan pada properties, itu match properties. Klik, ambil sumber gambar atau sumber objek yang akan kita gunakan sebagai contoh, lalu pilih objek yang akan kita ganti. Nah, jika sudah selesai tinggal enter.
Jika cara membawakan saya terlalu cepat, bisa kalian putar ulang video ini nanti. Semisal belum paham, bisa kalian majukan beberapa detik dengan kalian itu membuka aplikasi CAT. Jadi kalian bisa sambil mencobanya di komputer kalian. Ya, untuk selanjutnya kita salin untuk dinding arah horizontalnya dengan copy, enter. Kita masukkan yang arah horizontal. Nah, semua diisi. Setelah sudah diletakkan, tinggal kita stretch atau menggunakan S, enter. Blok seperti ini harus hijau. Tidak apa-apa terpilih garis asnya, karena jika tertarik, yang tertarik itu adalah sebuah objek yang diblok pada ujungnya atau diseleksi pada ujungnya. Setelah kita blok tadi, lalu kita enter, ambil titik acuan dan kita tarik ke atas. Lakukan pada semua objek dinding yang kita tempelkan tadi. Oh iya, jangan lupa jika kita mau menggunakan perintah sebelumnya, tinggal kita klik kanan aja, repeat stretch. Iya, jika semua sudah, untuk teman-teman, ini saya ingatkan lagi, kamar mandi itu menggunakan pasangan dinding batu bata yang berbeda, di mana di kamar mandi itu menggunakan pasangan dinding teras ram atau dengan perbandingan semen dan pasir itu lebih baik dari dinding biasa. Maka yang dimana itu berfungsi untuk agar dinding itu kedap air. Jadi saat di kamar mandi kan banyak cipratan-cipratan air ke dinding, maka untuk mengurangi rembesan ke arah luar, kita ganti dengan dinding teras ram atau arsirannya itu menggunakan ANSI 37. Kita pilih objeknya dulu, kita ganti dengan ANSI 37 dengan cara tadi kan ini udah arsiran ANSI 31 ya, kita tinggal klik aja 2 kali pada arsir yang kita pilih, yang sudah kita buat, atau klik aja langsung. Nah, dia akan masuk pada kotak dialog Hedge. Kita klik ke bawah, kita cari yang ANSI 37 atau dengan arsir ke kanan dan ke kiri, klik lalu enter. Nah, untuk menyalin pada semua dinding kamar mandi, kita menggunakan match properties lagi. Match properties, pilih contoh, lalu ganti yang lain, ganti yang ingin diganti, lalu enter. Setelah udah jadi gambar seperti ini, untuk selanjutnya akan kita beri nama ruangannya. Semisal di sini kita beri
kita beri tulisan ruang jaga atau post security seperti itu ya. Maka pada annotation kita pilih text, multiline text, atau kita bisa ketik langsung di command line dengan T. Nah, dia akan muncul multiline text tadi. Kita T, enter, kita pilih titik poinnya di mana, lalu kita masukkan nama yang akan kita gunakan, semisal ini ya, ruang jaga. Nah, huruf ini warnanya juga akan mengikuti arsirannya. Kalau layernya, mohon maaf, kalau kita menggunakan layer arsir seperti tadi, dia juga akan menjadi arsir. Dan kalau kita mau mengganti fontnya seperti yang lain, atau kita menggunakan font lain, tinggal kita blok aja seperti biasa, kita ganti fontnya. Kalau seperti di tugas kemarin menggunakan font Times New Roman, maka kita bisa pilih Times New Roman. Nah, ganti caps. Misal seperti itu. Kalau masih terlalu kecil, bisa kita perbesar lagi dengan cara klik, lalu diganti pada ukurannya. Misal kita masukkan 5. Nah, enter. Masih kurang, kita masukkan 7, misalnya, enter. Pada penamaan ruang itu biasanya sekalian ada untuk perbedaan elevasi. Untuk menambahkannya kita bisa langsung dari bawahnya aja dengan cara enter pada gambar ini, pada font ini, teks, lalu enter. Untuk memasukkan simbol, kita bisa pilih dari simbol ini. Karena elevasi 0,00 itu menggunakan plus minus, maka kita pilih plus minus. Atau bisa dengan cara perintah %% P. Kita coba ini dulu, klik, nah dia udah plus minus. Kalau enggak, kita menggunakan %% P, dia juga plus minus. Kita ambil satu aja. Kita beli angka misal 0,00, posisinya di tengah, rata tengah, juga rata tengah. Ini kita perkecil agar berbeda ukurannya. Nah, seperti itu. Kita move ke tengah. Untuk kamar mandi juga kita beri. Kita bisa langsung copy dari yang ada ini aja, atau kita membuat tag lagi. T, enter. Kita beri nama kamar kecil. Enter. Kita beri beda tinggi karena antara ruang utama dengan kamar mandi itu harus lebih rendah kamar mandi agar air atau sipratan-sipratan air itu tidak terlalu banyak yang mengalir ke dalam. Kita beri minus 0,10 misal. Jadi dia itu minus 10 dari 00. Artinya dia turun 10 cm dari
dari lantai utamanya. Enter. Atau kita bisa pilih close block editor. Ini masih terlalu kecil, kita buat sama aja dengan match properties. Tidak apa-apa dengan menggunakan M, A, enter. Pilih contohnya, lalu kita klik ke sini. Nah, dia ukurannya udah membesar tapi fontnya masih sama. Kita ganti dulu agar fontnya sama. Times New Roman. Ini juga agar seragam aja. Ini diganti dulu 5 di rata tengah. Nah, udah. Dan untuk selanjutnya akan kita beri dimensi atau ukuran pada sisi-sisi luar dari tinah ini. Dimensi kita pilih di anotasi dan pilih dimension. Pada dimension ini kita pilih yang linear karena yang akan kita ukur itu datar atau vertikal dan horizontal. Kalau kita pilih yang aligned, nah dia berfungsi untuk mengukur yang berbentuk miring. Coba kita pilih linear, klik. Nah, dia crosshairnya sudah berubah. Misal kita mau ukur ini sepanjang ini, kita pilih dari asnya aja, kita tarik ke atas. Loh, kenapa terlalu kecil? Nah, maka kita perlu mengedit atau menyesuaikan dimensi style dari dimensi ini, atau kita membuat baru aja. Misal di sini dimension style ini, kita kembali ke home. Untuk dimensi tepatnya di mana? Nah, ini dimension style. Kita pilih dimension style untuk edit, maka akan muncul kotak dialog atau jendela baru. Kita buat baru aja layer dimensinya. Kita pilih new. Kita ganti namanya untuk dimensi tinah semisal. Start with anotatif, standar atau ISO. Nanti kita bisa ganti di belakang, kita pilih yang bawahnya aja. Continue. Di sini banyak sekali menunya. Kita dari yang paling awal aja ya, di line. Untuk warnanya ini kita bisa sesuaikan berhubung kita tadi sudah membuat layer. Kita warnanya kita menggunakan by layer aja. Karena tadi kita masih memilih arsir, jadi dia jadi biru, gak apa-apa. Untuk extension line itu yang di sini ini juga kita ganti by layer aja, gak apa-apa. Nah, untuk yang pertama simbol dan arrow. Enggak ding, kita lanjut. Untuk warna extension lainnya juga kita buat by layer aja, nggak apa-apa. Nah, kita urutkan dari sini untuk dimension line. Line tipe ini atau jenis garis ini sesuai dengan kita sesuaikan dengan by layer aja. Kalau sesuai by block ini nanti dia akan garis lurus semua, sama saja sih. Kita gunakan by layer aja semua. Line width ketebalan udah jelas, kita udah buat tadi ketebalan untuk dimensi berapa, jadi kita buat by layer aja.
untuk di sini saya rasa sudah cukup dulu untuk simbol and arrow. Pada teknik sipil itu biasanya menggunakan garis arsitektural tick atau menggambar arsitektural. Kalau close file ini atau anak panah ini biasanya digunakan pada gambar-gambar yang lebih detail atau lebih halus. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk teman-teman kita yang menggambar di teknik mesin itu biasanya menggunakan close file ini. Kita pilih arsitektural tick aja. Nah, dia udah ganti. Arrow size ini untuk ukurannya kita buat lebih besar aja, nggak apa-apa, di angka 5 misal. Kita bisa coba-coba dulu karena di sini biasanya tiap komputer itu banyak berbedanya, apalagi kalau kalian menggunakan satuan berbeda seperti yang saya sebutkan di awal tadi, pasti nanti berbeda-beda, jadi sesuai karakteristik masing-masing aja. Nah, jika kita sudah membuatnya tadi, bisa kita coba dulu di sini. Kita ke annotation dulu. Kita pilih dulu di dimension denah. Lalu kita pilih dimension linear. Atau kita juga bisa menggunakan di perintah command line itu dim line. Nah, dia sudah otomatis dimension linear, enter. Kita coba di sini bawah. Jika dirasa masih terlalu kecil, bisa diperbesar lagi dengan cara ke annotation diedit lagi. Nah, saya rasa segini udah cukup. Kita ganti layarnya dulu ke dimensi. Nah, sebelum kita menggambar, kita ganti layar ke dimensi dulu. Lalu ke anotasi dan pilih dim line, dimension linear. Kalau kalian mau membuat atau melanjutkan gambar dimensi kalian, itu bisa menggunakan ini, dimension dim continuous. Jadi semisal sudah buat ini mau dilanjutkan atau dikontinuuskan ke sini gitu, tinggal klik aja. Misal masih ada seperti ini, kita pilih objeknya lalu ke kanan, enter. Ya, untuk kali ini kami rasa cukup dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat rencana atap dari denah ini, rencana atapnya seperti apa, lalu kita akan lanjutkan membuat potongannya dan juga denah pondasi serta detail pondasinya seperti apa. Saya rasa pertemuan kali ini bisa saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicoba di rumah untuk menggambar dan tugasnya dilanjutkan agar segera selesai. Banyak kurangnya kami ucapkan mohon maaf, ada lebihnya itu semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.